Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahathir Ahmad Agil dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar pada video pertama saya. Baiklah, kita mulai pada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ditanya oleh Ananda Suci Sugianto. Dalam akad hawalah, apa kriteria yang diterapkan untuk seseorang menjadi pengalihan hutang? Hawalah ini dibagi menjadi dua. Hawalah yang mengalihkan hutang adalah hawalah mutlako. Terjadi jika orang yang berhutang mengalihkan kewajiban bayar hutangnya kepada pihak ketiga tanpa didasari adanya hutang pihak ketiga dengan orang yang memberi hutang. Pertanyaan kedua dari Jumria Rashid Husain. Bagaimana dalam akad istisna jika terlalu banyak perantara untuk memesan barang? Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan dan penjual. Istilah istisna dapat dilakukan langsung antara dua belah pihak, antara pemesan atau penjual, seperti melalui perantara. Jika dilakukan melalui perantara, maka akad tersebut akan menjadi akad istisna paralel, yang intinya di sini jika terlalu banyak perantara dalam akad istisna, kita kembali kepada kesepakatan daripada penjual dan pembeli. Pertanyaan ketiga dari Hamsagoni. Dalam pengertian akad wadiah, bagaimana jika barang titipan menjadi rusak? Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penjagaan barang harus dilakukan sendiri oleh orang yang dititipi. Ketika si pemilik barang titipannya dan ternyata rusak atau hilang, maka hal tersebut menjadi kewajiban pihak yang dititipi untuk menjaminnya. Pertanyaan yang keempat dari Yuda Wahyudi. Dalam murabahah, bagaimana jika keuntungan yang diperoleh sudah melewati batas wajar? Tingkat keuntungan atau profit margin berapapun besarnya, selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezaliman dalam praktek pencapaiannya, maka itu dibenarkan dalam syariah sekalipun mencapai 100% dari modal, bahkan beberapa kali lipat. Pertanyaan kelima dari Andi Nurhamidin. Apa hikmah disyariatkannya ijarah? Tujuan disyariatkannya ijarah ini adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah, keduanya saling mendapat keuntungan. Dengan ijarah, kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat. Pertanyaan yang ke-6 dari Reza Zulhar. Kapan berakhirnya akad wakalah itu? Akad wakalah dinyatakan berakhir bila seseorang wakil atau yang mewakili sudah menyelesaikan tugas dari pemberi kuasa, yaitu muwakil yang mewakilkan, atau amanat yang diberikan muwakil kepada wakil telah disampaikan kepada penerima amanah tersebut. Pertanyaan ke-7 dari Afnan Ferdiansa. Dalam akad kafalah, apabila pihak ketiga tidak lagi mampu membayar tanggungan, maka kewajiban akan dipindahkan kepada pihak yang mana?
kewajiban akan ditangguhkan kembali kepada pihak kedua selama belum ada kewajiban yang diberikan oleh pihak kedua kepada pihak yang menjadi penanggung berikutnya atau pengganti jaminan. Pertanyaan ke-8 dari Suban Sidik Dadui, bagaimana hukum ran dalam Islam? Para ulama telah bersepakat bahwa aran diperbolehkan apabila dalam keadaan safar, perjalanan, dan tidak dalam perjalanan. Dan mayoritas ulama memandang rukun aran atau gadai ini ada 4, yaitu aran atau almarhun, barang yang digadaikan, almarhun bihi atau hutang, 2 pihak yang bertransaksi yaitu ran dan murtahin, dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan aran untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan rahin dan pemberi hutang, murtahin, dan masyarakat. Pertanyaan ke-9 dari Nur Arif Safari, apa perbedaan mudarabah dan musyarakah? Mudarabah adalah kerjasama berdasarkan prinsip bagi hasil yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang salah satunya di antara mereka sebagai pemodal atau sahibul mal dan yang lainnya sebagai pengelola atau mundarib. Sedangkan musyarakah adalah akad kerjasama yang kedua belah pihak sebagai pemodal dan juga sebagai pengelola. Ada juga yang menyebutkan akad ini dengan syirka. Akad ini para pihak menyertakan modalnya dalam menjalankan usaha bersama. Modal dalam hal ini dapat dalam bentuk uang, keterampilan, atau pekerjaan. Modal yang disertakan dalam hal ini bisa sama antara satu pihak dengan pihak lain, bisa juga berbeda. Pertanyaan ke-10 dari Asrul Fahmi Basir, bagaimana penjelasan kurun waktu akad ijarah? Kurun waktu akad ijarah ditetapkan sesuai dengan kompensasi dari kesepakatan pihak yang bersangkutan. Berakhirnya akad ijarah apabila meninggalnya muta'akkidal, salah satu transaktor meninggal, dan akan berakhir dengan rusaknya barang yang disewakan, maka berakhirnya waktu sewa. Sekian pertanyaan yang sudah saya jawab. Untuk dosen mata kuliah Fikih Muamalah Bapak Adriandi Kasim, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.